Mengurangi sampah plastik rumah tangga. Sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak terpakai lagi. Tidak diinginkan keberadaannya yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia. Sampah akan menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh masyarakat dan pihak pemerintah. Jenis-jenis sampah. Yang pertama, jenis sampah berdasarkan sifatnya. Ada dua macam. Yang pertama, sampah organik. Pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Pengertian sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya, botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Di antaranya, sampah padat. Sampah padat merupakan material yang dibuang oleh manusia, kecuali kotoran manusia. Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sampah cair. Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, sampah cair dari dapur, dan tempat cucian. Dari sekian jenis sampah, yang paling krusial hingga menjadi perhatian dunia adalah sampah plastik. Tidak hanya merusak daratan, sampah plastik juga terbawa sampai laut sehingga mengancam ekosistem laut. Kecenderungan orang menggunakan plastik jika dilihat dari kacamata sosiologi merupakan sebuah fenomena di mana orang ingin cepat dan praktis. Daripada menggunakan bungkus daun dan sebagainya, plastik ini relatif lebih cepat, praktis, murah, dan mudah didapat di mana-mana. Untuk itu, perlu ada edukasi tentang pentingnya pengetahuan bahaya sampah plastik yang bisa berdampak bagi kesehatan, lingkungan, bahkan sosial dan ekonomi. Dampak sampah. Pada umumnya, sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jantung, serta penyakit cacingan. Yang kedua, dampak sampah terhadap lingkungan. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau tak sedap. Yang ketiga, dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Dan kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik dengan konsep 3R. Melalui program mengurangi atau reuse, menggunakan kembali atau reuse, dan mendaur ulang atau recycle. Yang pertama yaitu dengan cara mengurangi. Tindakannya mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tisu dapat dikurangi menggantinya dengan serbet atau sapu tangan. Membawa botol minum sendiri, membawa tas belanja sendiri, dan juga tidak menggunakan sedotan plastik untuk minuman. Yang kedua yaitu menggunakan kembali. Melalui tindakan
Gunakan kembali wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan botol bekas untuk pot tanaman. Yang kedua, gunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang. Misalnya, wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama, sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah daur ulang, yaitu melalui tindakan pilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Lakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreativitas masing-masing. Dan yang terakhir, lakukan penanganan untuk sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.